Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Perkenalkan, nama saya Dr. Adi. Saya dokter yang bertugas di RSUD Bangka Tengah, Bangka Belitung. Kali ini saya akan berbicara terkait promosi kesehatan yang ada di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu sendiri memiliki 3 peran utama. Yang pertama ada fasilitas pelayanan kesehatan, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada penelitian. 3 peran utama inilah merupakan suatu kunci tercapainya mutu pelayanan rumah sakit yang terbaik atau optimal. Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu adalah fasilitas pelayanan paripurna. Artinya selain tindakan kuratif dan rehabilitatif, tapi juga melakukan tindakan promotif dan preventif, yang dimana kita tahu bahwa rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini identik atau hanya menekankan terhadap kuratif dan rehabilitatifnya saja, sehingga melupakan yang namanya promotif dan preventif. Padahal promotif dan preventif merupakan faktor penting dalam penyembuhan pasien dan juga meningkatkan derajat kesehatan pasien. Yang dimana yang dikatakan oleh Level dan Clark menyebutkan ada 5 level of prevention. Yang pertama ada health promotion, yang kedua ada specific protection, yang ketiga ada early diagnosis and treatment, yang keempat ada limitation disabilitation, yang kelima ada rehabilitation. Yang dimana kita tahu bahwa tindakan kuratif merupakan suatu tindakan yang terapi pada orang-orang yang sudah terkena penyakit, yang tujuannya untuk mencegah kecacatan pada pasien ataupun minimalisir kecacatan yang terjadi pada pasien. Artinya tindakan kuratif ini merupakan suatu prevention level 3 dan 4. 3 itu tadi early diagnosis and prompt treatment, yang keempat itu ada limitation disabilitation. Nah, artinya bahwa kita selain melakukan tindakan kuratif dan rehabilitation, tentunya kita juga memegang atau melakukan suatu tindakan promotion dan juga prevention. Karena ini merupakan faktor penting tentunya dalam penyembuhan pasien dan juga meningkatkan derajat kesehatan pasien. Hal ini yang dimaksud itu bahwa selain tindakan pemberian obat-obatan terapi dalam menyembuhkan pasien, tapi kita juga memikirkan faktor intrinsik dan juga ekstrinsik pada pasien tersebut dalam proses penyembuhannya. Karena tentunya faktor intrinsik dan ekstrinsik berperan juga dalam penyembuhan pasien dan meningkatkan derajat kesehatan pasien tersebut. Contoh halnya misalkan pada kasus-kasus diabetes mellitus, yang dimana artinya kita tidak hanya memberikan OAD-nya saja, tapi memikirkan faktor intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Misalkan tentang intake atau makanan yang diperbolehkan seperti apa, yang dilarang seperti apa, yang disarankan seperti apa. Artinya kita juga menjelaskan bahwa pengetahuan dan juga edukasi terkait penyakit pasien tersebut. Jadi menjelaskan bahwa diabetes mellitus merupakan misalkan umur-umur yang usia lanjut DM tipe 2. Maksudnya DM tipe 2 pada usia-usia yang lanjut itu terjadi penurunan proliferasi pada sel beta pankreas yang nantinya menurun kualitas dari beta pankreas untuk menghasilkan produksi insulin, yang dimana fungsi insulin ini merupakan suatu untuk menyimpan glukosa yang masuk ke dalam darah untuk disimpan ke jaringan. Kalau insulinnya turun, otomatis bahwa glukosa dalam darah tinggi atau tidak tersimpan ke jaringan, yang dimana
kita lihat bahwa gula-gula GDS ataupun GDP-nya akan tinggi di dalam pembuluh darah. Artinya di sini kita menjelaskan bahwa setiap makanan, terutama makanan mengandung glukosa dan glukosa yang tinggi, nanti tidak tersimpan ke jaringan. Artinya glukosa yang di dalam darah akan tetap tinggi, yang nanti kan akan menimbulkan gejala-gejala pada DM. Di samping itu misalkan juga untuk mencegah terjadinya luka, bahwa kita tahu bahwa pasien-pasien dengan luka pada diabetes mellitus, prognosis untuk penyembuhan lukanya sangat lama karena terjadi perfusi pada jaringan yang kurang di daerah tersebut dan juga terjadi koinfeksi pada bakteri yang dimana nantinya bisa menyebabkan luka-luka, penyembuhan luka yang lama pada pasien-pasien DM. Nah, nantinya kita bisa mengedukasi bahwa setiap keluar rumah disarankan untuk menggunakan alas kaki agar terhindar dari luka-luka atau resiko luka ketika berada di luar rumah. Maka dari itu, promosi kesehatan disinilah peran pentingnya. Tidak hanya kita memberikan obat-obatan anti diabetesnya atau obat-obatan terapi pada pasien yang lain, tapi kita juga memikirkan faktor intrinsik dan ekstrinsiknya. Apa itu dari stresernya atau dari intake-nya, ataupun dari lingkungannya. Misalkan pada kasus penyakitnya menular, kita mengedukasi terkait penularan penyakitnya agar tidak tersebar dengan orang-orang sekitar kita. Lalu juga promosi kesehatan ini berorientasi pada edukasi dan juga pengetahuan terhadap penyakit pasien tersebut. Artinya di sini gunanya agar pasien juga mandiri dalam menjalani pengobatan atau penyembuhan pada pasien tersebut. Karena dia tahu bahwa penyakitnya seperti ini dan apa saja yang menjadi faktor dalam proses penyembuhannya. Tentunya rumah sakit memiliki peran aktif terhadap promosi kesehatan, karena promosi kesehatan berperan penting dalam proses penyembuhan pasien dan meningkatkan derajat kesehatan pasien. Mungkin selama ini kita sering mendengar promosi kesehatan ada di program Puskesmas saja. Tapi baru-baru ini bahwa Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan Menkes Republik Indonesia nomor 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit. Artinya, setiap rumah sakit harus menyelenggarakan yang namanya promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS. Di dalamnya juga disebutkan bahwa rumah sakit tipe A dan tipe B minimal mempunyai instalasi PKRS. Rumah sakit tipe C dan D minimal mempunyai unit PKRS. Rumah sakit tipe D Pratama minimal mempunyai tim PKRS. Lalu juga prinsip-prinsip dari PKRS itu sendiri, yang pertama ada paradigma sehat, yang kedua ada kemandirian, ketiga ada kesetaraan, keempat ada keterpaduan dan berkesinambungan. PKRS ini berbeda dengan pemasaran ataupun humas, yang dimana PKRS merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam membantu proses penyembuhan pasien dan meningkatkan derajat kesehatan pasien. Yang dimana dengan cara PKRS memiliki peran membantu komunikasi yang efektif dari unit rumah sakit terhadap pasien tersebut, dalam hal menekankan misalkan pada dokter-dokter umum dalam melakukan sebagai gatekeeper dalam mempromosikan kesehatan, dan juga dokter-dokter spesialis dalam melakukan promosi kesehatan, ataupun unit atau staf rumah sakit yang berkompeten dalam melakukan promosi kesehatan, ataupun dalam bentuk komunikasi yang tidak langsung. Artinya bisa memakai dengan poster, brosur, atau leaflet yang ditempel misalkan di lift ataupun di dinding-dinding rumah sakit, yang
yang dimana isinya kandungannya itu terkait edukasi atau pengetahuan tentang penyakit yang sering misalnya, ataupun yang sering juga itu bahwa misalkan pegangan pada kamar mandi. Nah, itu kan merupakan suatu level 2 specific protection yang tujuannya kan buat mengurangi resiko jatuh pada pasien geriatri. Ini merupakan suatu level preventionnya yang kedua, specific protection. Nah, mungkin itulah peran-peran yang dilakukan PKRS. Yang dimana PKRS ini tentunya kita harus mengejar atau mempunyai tujuan. Yang pertama misalkan memberi kepercayaan dan kepuasan terhadap pasien-pasien atau klien dari rumah sakit. Yang kedua juga memberikan bentuk dalam ikut sertaan mengubah perilaku dan juga lingkungan dalam proses penyembuhan pasien. Karena promosi kesehatan ini bukan sekedar perubahan perilaku saja, tapi perubahan lingkungan yang mendukung terhadap proses penyembuhan pada pasien tersebut. Maka dari itu, teman-teman sejawat yang bekerja di rumah sakit atau unit atau staf rumah sakit, mohon mengkaji ulang terkait PKRS itu sendiri, agar tentunya hal ini kita bertujuan agar demi meningkatkan suatu derajat kesehatan pasien-pasien kita tentunya, atau masyarakat pada umumnya. Mungkin maka dari itu, kita yang bekerja di rumah sakit tidak hanya melakukan tindakan kuratif dan rehabilitatifnya saja, tapi melakukan promosi kesehatan dan juga preventionnya. Maka dari itu, kita tentunya demi melakukan atau mempunyai tujuan sebagai mewujudkan kesehatan yang optimal, derajat kesehatan yang optimal, sehingga tentunya meningkatkan produktivitas kita sebagai manusia, karena dengan kesehatan yang baik tentunya kita dapat beribadah yang baik, dengan kesehatan baik tentunya kita dapat bekerja dengan baik, dengan kesehatan baik tentunya kita dapat bersilaturahmi ataupun berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita. Maka dari itu tentunya penting derajat kesehatan atau kesehatan itu merupakan pangkal dari segala kehidupan kita. Baik, mungkin kita bisa melakukan bersama. Dengan bersama kita bisa mewujudkan derajat kesehatan yang lebih optimal dan lebih setinggi-tingginya. Sekian, saya Dr. Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.